Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fahrul Razi, selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dan teman-teman sekalian yang menonton video ini pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri beserta yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Najwa Afifa selaku moderator, dilanjutkan dengan adanya Mei Risma Rahmawati, Novia Setianingsi, Nasrul Khairul, Nisrina Khairunisa, Nur Eliza, Ratu Fatimah, dan Rizky Indah selaku pembicara materi pada presentasi ini. Maka dari itu, izinkan kelompok saya untuk memulai presentasi ini dengan judul materi metabolisme protein. Untuk teman-teman sekalian, mohon diperhatikan ya. Protein. Kata protein berasal dari bahasa Yunani protos, yang berarti yang paling utama. Protein adalah suatu senyawa organik kompleks dengan berat molekul tinggi yang berbentuk gabungan dari molekul-molekul asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida sehingga membentuk satu untaian rantai. Tiga macam jenis protein. Yang pertama, berdasarkan bentuk dan sifat fisik. A. Protein globular, terdiri dari polipeptida yang bergabung satu sama lain membentuk bulat padat. B. Protein serabut, terdiri dari peptida berantai panjang dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang dan memberikan peran struktural atau pelindung. 2. Berdasarkan fungsi biologi. Ada enzim, protein transport, protein nutrin, dan penyimpan. Protein kontraktil, protein struktural, protein pertahanan, dan protein pengatur. 3. Berdasarkan daya larutnya. Ada albumin, globulin, glutelin, gliadin, histon, dan protamin. Protein majemuk adalah protein yang mengandung senyawa, bukan hanya protein, disebut juga dengan istilah protein terkonjugasi. A. Fosfoprotein, protein yang mengandung fosfor, misalnya kasein pada susu, sitelin pada kuning telur. B. Komoprotein, protein berpigmen, misalnya asam askorbat oksidase mengandung Cu. C. Protein koenzim, misalnya NAD+, FMN, FAD, dan NADP+. D. Lipoprotein, mengandung asam lemak lecithin. E. Metaloprotein, mengandung unsur-unsur anorganik. F. Glikoprotein, gugus prostetik karbohidrat, misalnya musin, oskomukoid. Dan yang terakhir G. Nukleoprotein, protein dan asam nukleat berhubungan, misalnya pada jasad renik. Metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dalam katalis, sedangkan jika transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada satu asam amino terhadap asam amino yang lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia.
jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi lain. Tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi, tidak seperti lemak dan karbohidrat. Asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen amino di dalam asam-asam amino. Protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik, merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu sama lain dalam ikatan dalam sel hidup. Metabolisme protein meliputi 1. Degradasi protein. Degradasi protein adalah perombakan struktur protein yang kompleks menjadi monomer pembentukannya yaitu asam amino. 2. Oksidasi asam amino. Degradasi asam amino dimulai dengan pelepasan gugus amino menghasilkan perangkat C, diubah menjadi senyawa antara metabolisme utama tubuh. Metabolisme asam amino pada umumnya terjadi di hati. Kelebihan di luar liver dibawa ke hati diekspresikan amonia, digunakan kembali untuk proses biosintesis, diekspresikan secara langsung, atau diubah terlebih dahulu menjadi asam urat atau urea. Biosintesis asam amino, serangkaian proses biokimia di mana asam amino diproduksi. Substrat untuk proses ini adalah berbagai senyawa dalam makanan organisme atau media pertumbuhan. 4. Biosintesis protein. Ada transkripsi, pembentukan kode genetik oleh DNA. Bilinan DNA membuka sebagian, salah satu rantainya akan membentuk rantai pengena atau ARN duta yang berisi kode genetik atau kodon. Setelah ARN duta terbentuk, kemudian melepaskan diri dari DNA dan berbilin kembali. Terus ada translasi. Translasi adalah penerjemah mRNA untuk membentuk protein yang mengandung rentetan asam amino. Penguraian protein. Protein tersusun dari polimer asam amino dengan ikatan peptisida melalui proses transaminase hepar menghasilkan asam amino. Kecepatan penguraian protein tergantung pada 1. Respon terhadap kebutuhan fisiologi. 2. Usia atau waktu peruh protein. Dan enzim yang pemecah protein adalah protease intrasel. Yang kedua, peptidase, dan yang terakhir aminopeptidase dan karbosipeptidase. Pencernaan protein, sebagian besar nitrogen dalam makanan dikonsumsi dalam bentuk protein, biasanya berjumlah dari 70-100 gram per hari. Protein biasanya terlalu besar untuk diabsorpsi di usus halus, kecuali pada neonatus yang dapat mengambil antibodi itu di dalam air susu ibu. Karena itu, protein harus dihidrolisis untuk menghasilkan di dan tripeptidase. Demikian juga kandungan asam amino yang dapat diserap. Enzim proteolik yang berperan dalam mendegradasi protein dihasilkan oleh 3 organ berbeda, yaitu lambung, pankreas, dan usus halus. Pencernaan protein oleh sekresi lambung adalah pencernaan protein yang dimulai di lambung, yang mengsekresi getah, larutan-larutan unik yang mengandung asam hidroklorat dan ekoenzim pepsinogen. Asam hidroklorat. Asam terlalu cair, pH-nya 2-3 untuk menghidrolisis protein. Fungsi asam selain untuk membunuh bakteri dan mendenaturasi protein, juga membuat bakteri menjadi lebih rentan terhadap hidrolisis berikutnya oleh protease. B.
Pepsin. Asam endopeptidase yang stabil ini disekresi oleh sel serasa lambung dalam bentuk zimogen yang tidak aktif proenzim pepsinogen. Secara umum, zimogen mengandung asam amino tambahan di dalam rangkaiannya yang mencegah katalisasi zat ini secara aktif. Pepsinogen diaktifkan menjadi pepsin baik oleh HCl atau secara autokatalik oleh molekul pepsin lain yang sebelumnya telah diaktifasi. Dua, pencernaan protein oleh enzim pankreas ketika memasuki usus halus. Polipeptida besar yang dihasilkan di lambung melalui kerja pepsin selanjutnya akan dipecah menjadi oligopeptida dan asam amino oleh sekelompok protease pankreas yang meliputi endopeptidase pemecahan di sebelah dalam maupun eksopeptidase pemotongan pada ujung. A. Spesifisitas. Setiap enzim ini memiliki spesifisitas yang berbeda untuk gugus R asam amino yang berdekatan dengan ikatan peptida yang rentan. Misalnya tripsin, hanya terurai jika gugus karbonil ikatan peptida didapatkan dari arginine dan lisin. Enzim ini seperti pepsin yang telah dijelaskan di atas, disintesis dan disekresi sebagai zimogen yang tidak aktif. Pencernaan protein. Pelepasan zimogen adalah pelepasan dan aktivitas zimogen pankreas diperantai oleh sekresi oleh koleksi tokoni dan sekretin, dua hormon polipeptida, dan saluran cerna. Pengaktifan zimogen. Tryptogase, enzim yang disertai dengan ditemukan membranas, badan permukaan lumen sel, mukosa halus mengubah zimogen tripsin pankreas menjadi tripsin dengan cara membuang hapeptida dan ujung. Selanjutnya, mengubah molekul tripsinogen lain menjadi tripsin dengan mencegah ikatan peptida yang setika zimogen dalam sejumlah terbatas. Nitrogen adalah proses molekul nitrogen N2 di udara diubah menjadi amonia NH3 atau senyawa nitrogen yang terkait dalam tanah atau sistem akuatik. 4. Nitrogen atmosfer adalah dinitrogen molekuler atau disebut molekul yang relatif tidak reaktif secara metabolik, tidak berguna bagi semua kecuali beberapa mikroorganisme. Fiksasi nitrogen biologis atau diastrofi adalah proses pentingnya yang mediasi secara menguapsi nitrogen N2 menjadi amonia NH3 protein. Fiksasi nitrogen penting untuk kehidupan karena senyawa nitrogen anorganik tetap diperlukan untuk biosistensi semua senyawa organik yang mengandung nitrogen seperti asam amino dan protein, nukleosida, trisfosat, dan asam nukleat. Sebagai bagian dari siklus nitrogen ini penting untuk pertanian dan pembuatan pupuk. Penguraian asam amino. Proses dekarboksilasi, pemisahan gugus karboksi dari asam amino sehingga terjadi ikatan baru yang merupakan zat antara yang masih mengandung N. Proses transaminasi, pemindahan gugus asam amino dari suatu asam amino ke ikatan lain yang biasanya asam keton sehingga terjadi asam amino. Proses deaminasi, memisahkan gugus amino dari suatu asam amino yang diikuti produksi asam alfa keton yang bila dioksidasi sempurna menjadi CO2 plus H2O atau disintesa menjadi asetoasetat mengikuti metabolisme asam lemak. Deaminase asam amino oksidatif. Reaksi degradasi asam glutamaid dikatalis oleh enzim L-glutamate
dehydrogenase yang dibantu oleh NAD dan NADP. Non-oksidatif menghilangkan gugus amino dari asam amino sein yang dikatalis oleh enzim serin dehidratase. Asam amino mengalami deaminasi non-oksidatif dengan kualitas treoni dehidratase menjadi ketobutirat. Ketika metabolisme protein tidak berjalan dengan semestinya, akan mengalami berbagai masalah kesehatan seperti fenilketonuria atau PKU. Ini adalah kondisi genetis langka yang membuat penderitanya mengalami penumpukan asam amino bernama fenilalanin di dalam tubuh. Fenilketonuria tidak menimbulkan gejala pada bayi baru lahir, tapi bisa muncul seiring perkembangan usia. Salah satu gejala yang khas ialah kulit, napas, hingga bau badan bayi yang tidak sedap atau apel. Penderita PKU harus menghindari konsumsi sebagian besar makanan yang mengandung protein dan pemanis buatan aspartam. Penyakit sirup maple, seperti namanya, penyakit sirup maple memiliki gejala khas berupa urin berbau seperti sirup maple. Penyakit ini juga bersifat genetik akibat mutasi gen yang merangsang produksi protein. Gejala lain dari kelainan metabolisme protein adalah anak yang malas menyusu, sering muntah, tidak aktif, dan pergerakan abnormal. Jika tidak mendapat perawatan, kondisi ini dapat mengakibatkan anak sering kejang, koma, hingga meninggal dunia. Ataxia Friedreich adalah kelainan metabolisme protein. Ini terjadi karena mutasi gen yang memproduksi protein bernama frataxin. Akibatnya, sistem saraf akan mengalami degresi gradual seiring bertambah usia, seperti hilangnya kemampuan bicara, mendengar, melihat, hingga otot menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan lagi. Selanjutnya, saya akan membuka sesi pertanyaan yang akan kami batasi dengan 3 pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya bisa komen di bawah ya.